Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damen Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya yang dijawab oleh Kiai Haji Usmanul Syafi'i dari Bapak Faif. Bagaimanakah kita mampu menjaga rasa cinta kita kepada Rasulullah? Kita tahu kan kehidupan ini fluktuatif, Kiai. Iman ini kan naik turun. Lantas bagaimana kita bisa menjaga rasa cinta kita kepada Rasulullah? Baik, pertanyaan yang baik dalam rangka menjaga cinta. Sebagaimana tadi disabdakan waman ahabba syai', orang yang cinta kepada sesuatu nanti dia akan bersamanya. Lalu bagaimana kalau kita cinta dengan Rasul, bagaimana cara upaya apa kita supaya dengan bersama dengan Nabi? Yang pertama kita ambil dari ayat Al-Quran, fazkuruni azkurukum, fashkuruli wala takfurun. Orang yang banyak mengingat Allah, Allah akan ingat kepada kita. Orang yang banyak berselawat kepada Nabi, langsung diingatkan oleh Allah. Man sholla alayya maratan sallallahu alaihi asra marrah. Orang yang berselawat kepadaku satu kali, yang balas bukan Nabi. Siapa yang balas? Yang balas adalah Allah. Jadi kalau kita berselawat kepada Nabi, Nabi nggak balas, yang balas siapa? Allah. Karena yang nyuruh berselawat siapa? Allah. Jadi kalau kita ingin bersama Nabi, saudara-saudara, yang pertama adalah kita jadi umat yang tahu diri. Nggak bisa kita bayar, nggak bisa kita berikan apapun kepada baginda Rasul untuk membalas jasa cinta dia kepada kita. Tadi saya sampaikan di mukadimah di depan kita ngobrol. Nabi memberikan garansi yang luar biasa. Nggak ada pemimpin di alam dunia ini memberikan garansi sampai mau diselamatkan daripada masuk neraka. Apa kata baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man aba ya Rasulullah? Wa man ata'ani dakhalan nar. Wa man ata'ani dakhalal jannah. Wa man asani dakhalan nar. Setiap umatku nanti kata Nabi bakal masuk surga. Siapapun umat Nabi, siapapun orangnya, apapun perilakunya, walaupun dia tukang pendosa, selagi dia sampai akhir hayatnya mempertahankan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun dia harus mampir di neraka, tapi nggak bakal tinggal abadi di neraka. Ingat, kita pasti masuk neraka, tapi nggak bakal tinggal di neraka. Kecuali Allah berikan ampunan kepada kita. Amin. Insya Allah. Kenapa? Kalau orang yang menolak Rasul, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Nabi, Allah jelaskan dalam surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang ahlul kitab. Siapa orang ahlul kitab? Mereka yang pegang kitab Yahudi, mereka yang pegang kitab Taurat, mereka yang tahu Injil yang asli. Sebab di dalam kitab Taurat, Injil, sebelum Nabi lahir sudah Allah jelaskan dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil. Makanya kalau betul-betul mereka sebagai umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, dia harus beriman kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Maaf, saya bicara begini karena saya cinta kepada baginda Rasul. Ini kebenaran yang kita sampaikan. Al-Quran menyampaikan sejujurnya. Itu bukan kata Nabi, itu kata Allah. Tapi kalau kita baca, di mana itu Bible, di mana itu perjanjian lama, ada dijelaskan. Bakal datang Nabi yang namanya akhir zaman, tandanya begini-begini. Enggak perlu saya jelaskan. Saudara banyak lihat sekarang, banyak media yang menyampaikan. Makanya nggak habis akal orang sekarang. Jadi kalau kita pengen disenangi Nabi bersama Rasul, ibu-ibu, bapak-bapak, gampang. Rajin baca salawat. Ingat, dunia cuma sementara. Paling berat nanti pada waktu kita di padang mahsyar. Di alam barzah, di saat itu kita masih punya amaliyah. Ada di dunia kita jadi amal kita, jadi akan nolong kita di alam barzah. Tapi ketika nanti pada waktu di padang mahsyar, Masya Allah,
yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Merinding saya baca ini ayat. Hari itu yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Enggak ada lagi bisa yang memberikan bantuan, pertolongan satu dengan yang lainnya, semuanya dikembalikan kepada Allah. Tapi baginda Rasul kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sujud nangis kepada Allah, minta umatnya diberikan syafaat. Baik. Mudah-mudahan kita dapat syafaat baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Luar biasa. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Mia yang akan dijawab oleh Kiai Muta'ali. Silakan, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak muda zaman sekarang? Kalau kita lihat sering melakukan kekerasan dan menunjukkan aurat di medsos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Muta'ali. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersabda, Ibrahim harrama Makkah. Nabi Ibrahim yang menjadikan kota Mekah tanah suci. Wa ana harramtul Madinah. Dan aku yang menjadikan kota Mekah tanah suci. Kapan kota Madinah disebut kota suci oleh Nabi? Ketika bebas dari miras. Kapan puncaknya? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memukul mundur orang-orang Yahudi. Bukan kebencian Nabi kepada orang Yahudi, tapi masalahnya orang Yahudi dagang miras di Madinah. Kenapa? Dia bukan hanya dagang kepada komunitasnya, tapi dia jual kepada anak-anak muda Madinah. Maka disitulah Nabi SAW memanggil sahabatnya, Hudzaifah ibnul Yaman, catat orang-orang munafik yang membantu proses penjualan miras. Nomor satu ini, nomor satu ini, nomor satu ini. Jadi Madinah disebut kota suci tanpa miras. Kalau kita gimana kira-kira? Subhanallah. Itu sebabnya Umar bin Khattab, beliau menolak untuk menjadi khalifah pertama. Mas Agung, ini sebetulnya pengulangan ya. Kenapa? Karena semua lembaga survei menjagokan Umar bin Khattab jadi khalifah pertama itu. Subhanallah. Kenapa? Karena ada hadis dari Nabi. Andaikan ada Nabi setelah aku pilih siapa? Umar bin Khattab. Subhanallah, Umar nggak mau tuh. Tapi sejarah membaca, ya sejarah membuktikan bahwa khalifah pertama adalah Abu Bakar Siddiq. Wafat Abu Bakar, Umar dipilih jadi khalifah kedua. Abdurrahman bin Auf nanya, Khalifah Umar harusnya kemarin jadi khalifah bukan sekarang. Kenapa sih kemarin nolak? Ya, kemarin nolak. Kenapa baru sekarang? Umar nggak boleh jadi khalifah pertama. Kenapa? Mantan peminum. Subhanallah. Ini kalau jadi aturan di KPU cakep betul nih. Ya, bagaimana Umar menjadi khalifah? Masyarakatnya sahabat penghafal Quran. Sedangkan mulut Umar pernah masuk miras. Nggak pantas. Subhanallah. Ini yang disebut dengan apa? Tepok selero ini. Saya nggak pantas tahu diri. Di situ yang lebih pantas. Coba lihat. Ada calon dua khalifah deadlock. Ini khalifah ketiga siapa? Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Deadlock tuh. Dari 7 nama, 7, 5, 4, 3, tinggal 2 nama. Subhanallah. Antara Utsman dengan Abdurrahman bin Auf. Pemilihannya besok, ba'da subuh sholat. Ba'da subuh, hari Jumat. Ya, tinggal 2 nama nih, deadlock. Kebaikannya, tahajudnya, sodakonya sama. Subhanallah. Abdurrahman bin Auf, Kamis malam Jumat, habis sholat tahajud, melakukan serangan fajar. Mas Agung, ada serangan fajar. Jadi serangan fajar boleh nggak? Boleh. Tapi serangan fajar Abdurrahman bin Auf. Habis sholat tahajud dia datangi semua rumah di Madinah. Dikasih sembako, tolong pilih Utsman ya. Coba.
Tolong pilih Utsman bin Affan, jangan pilih Abdurrahman bin Auf, jangan. Kira-kira ada nggak serangan fajar kayak gitu tuh? Subhanallah. Inilah. Nggak usah ngomong akhlak Nabi kejauhan, lihat sahabatnya aja itu. Makanya kata Nabi, ashabi udulun. Semua sahabatku adil, nggak ada hadis dhaif karena faktor sahabat. Pasti di bawah sahabat. Begitu Mas Agung. Luar biasa, artinya kesempurnaan akhlak sahabat memang dicontohkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya pertanyaan akan disampaikan oleh Bapak Jeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeli, jamaah tetap Masjid Ijatul Islam. Jadi pertanyaan saya berkaitan dengan hadis atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul, dan taatlah kepada para pemimpin di antara kamu. Jadi pertanyaan saya di sini, andai kata ada tokoh masyarakat, pemimpin kita yang akhlakul karimahnya tidak mencerminkan dengan akhlak Rasulullah, wajibkah kita untuk mengikutinya? Demikian, mohon kejelasannya. Terima kasih. Masya Allah. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku spesial memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kesempatan hari ini, dan akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta wadimor tentu sarung kita dan didukung oleh Dana Syariah Ayo Hijrah Finansial menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak para pemirsa, karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Walaupun masih tersisa pertanyaan, insya Allah dilanjutkan nanti pada episode berikutnya. Mari kita tutup pengajian kita pada kesempatan siang hari ini dengan membacakan doa. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulikan nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina wa nas'alukal afa wal afiyal mu'afata daima wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya alim sirri minna la tahtiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairil ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.